Hai Aquarius, jadi gini, aku udah ngejelasin ke Sagittarius sama Capricorn. Jadi kalian berempat, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, itu kan dapet reading kalian tuh agak telat ya. Jadi kan harusnya kan dimana-mana orang bikin reading tahun 2024 kan selesainya Desember dan kayak Januari itu semua orang udah dapet. Bahkan ada yang bulan November tuh udah rilis. Nah, kalian tuh justru dapetnya di bulan April. Terus kayak aku udah cerita sih sama yang empat sign lain, tiga sign lain, bahwa kalian berempat itu memang mungkin harusnya dapetnya telat gitu. Jadi kayak bukan ditakdirkan ya. Kalau ditakdirkan tuh kayak bahasanya agak lebay sih. Tapi maksudnya aku tuh percaya sama yang disebut dengan divine timing. Jadi sesuatu akan datang pada saat yang udah ditentukan dan di saat yang terbaik untuk kayak pengembangan diri kalian gitu loh. Jadi kalaupun kalian kesel sama aku karena dapat readingnya telat, mungkin sebenarnya memang kalian tuh harusnya menjalani kayak 3-4 bulan pertama tuh dengan pemikiran kalian sendiri aja tanpa feedback dari tarot reader gitu. Mungkin begitu. Jadi kayak maaf sih maaf, tapi kayak kayaknya mungkin memang ini kayak jalan terbaiknya gitu, dan mungkin ini nggak untuk semua orang sih, karena kan subscribers aku berapa ya? Subscribers aku kan 6.000. Terus yang Aquarius paling berapa sih? Dan Aquarius yang ngeklik berapa sih? Jadi kayak yang ngeklik video ini adalah kayak satu kelompok kecil, dan memang kalian tuh kayak memang memang harus mendengarkan ini gitu. Jadi gitu. Anyway, maaf ya. Jadi sebenarnya tuh kayak reading reading tahun 2024 ini sebenarnya kan aku bikin tuh sehari sebelum syuting film pendek yang pertama. Terus habis aku keterusan bikin film pendek lagi, kedua, ketiga, keempat, sampai awal bulan April. Terus sekarang aku gempor karena kayak burnout gitu loh. Bayangin aja kayak syuting film pendek 4 biji, walaupun pendek-pendek kalau disatuin tuh kayak udah hampir durasi film biasa gitu, film feature panjang. Anyway, kita masuk aja ke readingnya. Jadi di reading kalian itu pertama ini aneh sih ya. Jadi beberapa kali aku reading untuk tahun 2024 ini sering kali keluar tuh sign yang setelah atau sebelumnya zodiak kamu gitu. Jadi kayak misalnya kalau di astrologi itu kan ada urutannya kan. Jadi kayak pertama tuh Aries, kedua tuh Taurus, ketiga Gemini, dan seterusnya gitu kan. Nah, Aquarius itu sebelumnya kan Capricorn dan setelahnya kan Pisces. Nah, kalian dapat Pisces. Udah beberapa kali beberapa sign tuh dapat sign yang sebelum atau sesudahnya. Kalau nggak salah tadi juga Capricorn dapat Aquarius nggak sih? Nggak tahu deh, lupa. Tapi Pisces ini adalah kartu ini ya. Pisces ini kartu yang temanya tuh kreativitas, imajinasi, mimpi, terus kayak hal-hal yang berbau mistis dan rahasia. Terus ini, oke, jadi di sini tulisannya intuitive and empathic, artistic and dreamy, compassionate. Tapi sisi negatifnya self-pitying, vague, changeable, and escapist behavior. Jadi untuk tahun 2024 ini mungkin di tiga bulan pertama terjadi hal-hal yang mungkin kurang positif ya buat kamu, karena di sini ada self-pitying behavior dan kayaknya kalian tuh lagi ada di masa-masa mengasihani diri sendiri. Aku nggak tahu ya ini apa, bisa masalah percintaan, bisa masalah keuangan, bisa masalah karir gitu kan. Jadi kalian tuh kayak mungkin sedang diproses mengasihani diri sendiri. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Semua orang kan memproses kejadian kan di fase dalam fase-fase kan. Jadi pertama tuh kayak mungkin marah, terus habis itu mengasihani diri sendiri, terus habis itu mulai sembuh, healing, terus bangkit lagi. Jadi nggak apa-apa. Tapi kayaknya di sisa tahun ini kamu tuh kayak udah harus di fase berikutnya gitu, kayak fase move on, fase kayak bangkit lagi. Terus kamu juga diminta untuk lebih ngedengerin intuisi kamu. Jadi kayaknya hal yang terjadi sama diri kamu itu sebenarnya kalian tuh udah harusnya tuh kalian tuh udah tahu itu akan terjadi. Kayak gini misalnya, aku itu kemarin misalnya gini, kamu komen di sebuah akun sosmed gitu kan. Maksud kamu baik, maksud kamu bilang, "Oh, bagus ya gini 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 gini" gitu. Tapi perasaan kamu nggak enak. Ini pernah, sumpah ini pernah terjadi sama diri aku. Jadi aku tuh habis tes DNA,
aku tuh komen di akun tes apa tuh kayak perusahaan tes DNA kompetitor. Pokoknya aku intinya komen di sebuah akun tes DNA gitu kan. Terus nggak tahu kenapa perasaan aku tuh nggak enak. Perasaan aku tuh kayak kalian tahu kan kalau misalnya orang tuh intuisinya tuh kan di perut ya. Jadi manusia itu kan ada chakranya. Nah, ketika kita di perut tuh kayaknya perasaannya, aduh perasaan gue nggak enak nih, perasaan gue kayak ini orang nggak bener nih gitu. Itu aku punya perasaan seperti itu. Kayak aku tuh punya perasaan belum tuh orang-orang ini kayaknya nggak suka dia sama gue gitu. Terus nggak lama kemudian aku tuh lihat mereka tuh nge-hire influencer, dan influencernya itu bener-bener nyontek plek ketiplek video yang pernah aku bikin. Jadi aku tuh kan channel ASMR-nya tuh cuma punya 24 subscriber. Terus mereka tuh kerja bareng sama seorang influencer yang punya followers tuh 10.000 followers. 10.000 apa 100.000. Dan dia tuh nyontek punya aku. Dan aku tuh sejak awal harusnya udah punya feeling, baiknya aku nggak komen deh di Instagram ini. Karena kalau aku komen, kayaknya bakal terjadi sesuatu yang nggak bener. Dan bener aja itu terjadi gitu. Jadi mereka tuh taunya akun aku tuh dari aku komen itu, padahal maksud aku baik. Aku cuma bilang, bagus ya produknya, kapan-kapan aku beli kalau ada uang gitu. Jadi kalian tuh mungkin hal yang terjadi sama kalian tuh, kebetulan aku Aquarius Venus ya, jadi aku emang resonate sama ini. Jadi aku bukan ngejudge kalian ya, kayak kita semua pasti pernah lah ngerasain kayak sebenarnya kita tuh kayak apa ya, semua orang kan punya penjaga ya, entah leluhur, entah penjaga bawaan, entah apa gitu. Pasti kayak udah dikasih tahu gitu loh, udah dikasih tahu kamu hati-hati di sini, kamu jangan temenan sama orang ini, kamu jangan deket-deket sama orang ini, tapi kamu tuh tidak mendengarkan intuisi kamu. Akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayak aku bukannya menyalahkan diri aku sendiri ya ketika konten aku dicontek sama perusahaan DNA yang lebih besar. Aku nggak menyalahkan diri aku sendiri. Cuman aku jadi belajar lain kali kalau misalnya aku punya feeling yang nggak enak, lebih baik aku lebih mendengarkan feeling aku gitu. Nah di sini di tahun 2004 ini kamu juga diminta untuk kayak gitulah. Pokoknya kamu tuh jangan mengabaikan perasaan kamu. Kalau feeling kamu bilang, perasaan gue nggak enak nih gitu, dengerin, jangan dicuekin. Itu kayak mungkin leluhur kamu atau penjaga kamu tuh kayak lagi ngejagain kamu gitu loh. Terus apalagi ya di sini, self-pitying, vague and changeable escapist behavior. Escapist behavior, kamu diminta jangan lari dari kenyataan. Nah, ini satu lagi, ini masih berhubungan dengan mendengarkan intuisi kamu. Kalau kamu udah punya feeling buruk tentang seseorang atau sesuatu atau sebuah perusahaan, atau kayaknya gue sebaiknya nggak komen deh di akun Instagram ini, gue sebaiknya diem aja deh, nggak interaksi sama YouTube channel ini karena YouTube channel ini bakal ngerusak masa depan gue, misalnya nyuri ide kamu gitu misalnya, atau kerja di perusahaan yang mungkin kayak akan terlalu keras mempekerjakan kamu padahal gajinya B aja gitu. Jadi jangan lari dari kenyataan itu. Kalau kamu punya feeling, jangan lari dari kenyataan itu. Itu benar-benar pesan yang sangat penting untuk kamu saat ini, oke? Jadi itu harus kamu ingat. Terus di sini juga ada kartu. Di sini ada kartu Six of Wands. Six of Wands. Jadi sebenarnya Six of Wands itu kartu yang penuh kesuksesan ya. Tapi di sini kalau datang dalam keadaan terbalik, bukan kalian nggak sukses ya. Kalian sih sukses-sukses saja, tapi jangan sampai kesuksesan itu bikin kamu songong gitu. Jadi kayak aku ngeliat buat kalian yang punya kayak Aquarius placement, ini kayak apa ya? Kayak terutama untuk karir sih ya, terutama untuk karir, terus kayak following di sosmed gitu. Kayak misalnya kalian tadinya punya subscriber tuh misalnya 100 gitu, kalian tuh tahun ini bisa aja sampai jadi 10.000 gitu, itu bisa banget. Tapi kayaknya dengan aku sih ya bagus sih, bagus kalian tuh kayak melejitnya tuh bakal cepet banget tahun ini, kayak naiknya tuh bakal cepet banget. Tapi jangan sampai dengan cepetnya naiknya kamu itu kamu langsung jadi apa ya, langsung jadi sombong. Atau gini, kalau aku sih orangnya kalau misalnya cepet naik itu bukan jadi sombong ya jatuhnya, tapi kayak malah pengen cepet-cepet balas dendam, ngerti nggak? Jadi kayak kalau aku ya secara pribadi kan aku kan Aquarius Venus kan, terus kayak MC aku juga di Aquarius. Aku tuh kalau misalnya sukses, aku tuh bawaannya tuh pengen cepet-cepet balas dendam. Jadi kayak aku ngeliatin,
oh nih orang dulu pas gue belum terkenal nih suka ngerjain gue, suka nyontek gue, sekarang bakal gue expose gitu. Kayak aku tuh tipenya kayak gitu. Apalagi di sini kamu juga keluar kartu destroyer ya. Kartu destroyer ini kayak kalian tuh kayak pengen menghancurkan sesuatu, dan digabung sama si Six of Wands dalam keadaan terbalik ini kayaknya jaga emosi deh, jaga emosi, karena kalian tuh ada sesuatu yang terjadi sama kesuksesan kamu yang bikin kamu bener-bener naik secepat-cepatnya gitu kan. Tapi kamu tuh menyikapinya tuh dengan bukannya bersyukur, malah menjadikan itu sebagai apa ya? Sebagai sebagai ajang balas dendam gitu. Kayak kalian tuh benar-benar reflexing banget gitu loh. Misalnya kamu dulu sering ditolak sama casting director gitu. Misalnya kamu aktor gitu ya, terus kamu dulu sering ditolak gitu. Tiba-tiba kamu menang sebuah penghargaan, entah Oscar lah apa gitu ya. Terus kalian tuh nih makan nih gue menang Oscar, dulu gue sering ditolak. Ya nggak apa-apa sih sekali-kali kayak gitu, tapi jangan keterusan. Maksudnya seminggu setelah menang kalian kayak gitu nggak apa-apa, tapi jangan kayak diterus-terusan sampai akhir tahun gitu kan. Ini kan reading sampai akhir Desember ya, jadi kayak aku saranin jaga perasaan gitu. Kayaknya lebih baik kayak segala kemenangan kalian, karena sumpah sih ini kayak sebenarnya readingnya tuh positif banget. Jujur ini positif banget, tapi kayaknya warningnya adalah kamu jangan menyikapi segala sesuatu yang datang ke kamu dengan positif dengan negatif. Karena kalau kamu keluarnya negatif, kamu akan mendatangkan kayak kenegatifan juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kayak misalnya gini. Misalnya pakai contoh aku aja nih ya. Kan channel aku misalnya dicontek orang yang lebih besar gitu. Aku mungkin dengan berbesar hati gitu ya, oh nggak apa-apa, aku tetap beli tes DNA dari si perusahaan kompetitor, dan aku happy aja gitu. Itu akan malah mendatangkan kepositifan ke aku gitu, auranya jadi juga lebih bagus. Jadi kayak jangan sampai kamu menghancurkan kesuksesan kamu sendiri dengan ngeluarin output yang negatif. Kayak misalnya, iya nih gue menang nih, sekarang gue udah terkenal, mau apa lu, inget gak dulu pas pernah nyontek konten gue gitu. Kayak mungkin emang sih aku ngerti banget kayak godaan untuk kayak ngebela diri itu kayak masih pasti masih ada ya, karena ketika kita disakitin sama orang, ketika karya kita dicuri orang gitu, kayak kita tuh merasa sangat tidak berdaya. Apalagi kayak misalnya gini, misalnya apalagi kalau di zaman sekarang kan apa-apa kan dinilai dengan hitungan jumlah followers di sosmed gitu kan. Apa-apa tuh kayak dihitung dengan jumlah like, dengan jumlah subscriber, dengan jumlah views gitu. Jadi kayak ketika kita misalnya kita pakai contoh dicontek lagi ya. Jadi misalnya kamu punya YouTube subscribernya cuma 24, terus tiba-tiba kamu dicontek sama orang influencer yang punya subscriber 100.000. Pasti kalian tuh merasa tidak berdaya dong, iya kan? Pasti kalian merasa kayak, wah kalau gue speak up, gue bakal dibilang pansos nih. Kalau misalnya gue speak up, kalau misalnya gue ngebela diri, walaupun kalian punya hak untuk ngebela diri, dan kalian memang pihak yang sebagai pihak korban gitu, dan kamu tuh harusnya punya hak untuk ngebela diri gitu ya. Karena kita sekarang ada di era dimana orang tuh sangat mementingkan jumlah subscriber, jumlah penonton gitu. Kalian tuh kalau speak up mungkin akan dianggap pansos gitu. Jadi solusi kamu mungkin oke, fine, gue diem aja dulu, tapi gue lebih baik kayak mencari kesuksesan gue sendiri. Nanti kalau gue udah lebih terkenal dari orang ini, gue baru speak up gitu. Ya nggak apa-apa sih speak up biar kalian lega sekali, tapi jangan kayak misalnya udah speak up sekali, misalnya kamu dicontek orang yang subscribernya 100.000, terus kamu sekarang tiba-tiba punya 1 juta gitu. Kalau kamu udah punya 1 juta, kamu boleh lah bikin satu video story time bilang, iya dulu pas gue subscribernya cuma 24, gue pernah dicontek sama perusahaan, sama influencer yang lebih besar dari gue. Ya udah cerita sekali, tapi udah selesai. Besok-besoknya kamu happy-happy lagi. Jangan terus kalian udah menjadi pihak yang lebih sukses, kayak misalnya kamu
kamu dulu dicontek sama orang yang subscribernya 100.000, terus kamu sekarang subscribernya udah 1 juta, tapi kamu dari bulan Juli sampai bulan Desember tetap ngomel tentang orang itu terus. Udah move on, kamu tuh udah menjadi pihak yang lebih kuat, udah diem gitu. Jadi itu sih, itu kayak kesuksesan itu kayak udah terjamin gitu ya buat kamu. Kamu tuh udah pasti sukses, kamu udah pasti menang in the end gitu ya. Walaupun kamu mungkin kayak cobaan-cobaan yang zaman dulu itu cuman buat menempa mental kamu supaya mental kamu kuat aja gitu. Tapi kalau kesuksesan itu datang, kamu harus cepet-cepet move on. Terus apalagi ya, di sini ada ini ada Queen of Pentacles. Ini memang sih memang sih ini Queen of Pentacles ini kamu bakal sukses banget di tahun ini. Tapi sekali lagi warningnya, kalau udah sukses fokuslah dengan yang positif-positif gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kebo kebo di kartu Queen of Pentacles ini, dia kan megang si koin itu, terus kayak di tanduknya juga kayak dia pakai anting-anting koin, terus dia duduk aja sambil happy-happy gitu. Udah, kalau misalnya kamu udah sukses, fokus aja sama diri kamu sendiri. Gak usah fokus sama kayak orang-orang yang dulu pernah, wah gue dulu pernah dizolimin sama orang ini gitu. Udah move on gitu, kayak lu udah kaya, lu udah lebih terkenal dari orang-orang yang dulu ngebully lu gitu. Ya udah gitu, kayak udah nggak usah di ini. Terus di sini juga ada Madonna sama ada juga si Joni Mitchell. Jadi gini, si kartu musisi ini, aku cara makainya gini. Kalau misalnya keluar kartu-kartu yang isinya tuh kayak musisi yang belum pernah aku kenal gitu ya, itu menurut aku secara pribadi kamu akan menemui atau akan kenalan dengan orang-orang baru yang akan bisa ngebantu kamu gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya gini, aku bikin reading terus kayak keluarnya tuh Madonna aja gitu, sedangkan aku udah kenal gitu Madonna itu siapa gitu. Itu berarti kamu nggak akan kenal siapa-siapa yang orang baru. Tapi di sini ada Joni Mitchell dan aku tuh belum pernah denger musiknya Joni Mitchell. Aku juga bahkan nggak kenal Joni Mitchell itu siapa. Jadi kalian akan kenal orang baru yang akan sangat berpengaruh sama hidup kamu seterusnya. Aku nggak tahu sampai akhir tahun ini aja atau sampai kayaknya akan ini deh. Kayaknya orang ini akan menjadi orang penting dalam hidup kamu dalam jangka panjang, karena di sini ada Queen of Pentacles. Dan orang ini bisa ngebantu kesuksesan kamu, tapi sekali lagi jangan sampai bikin kesuksesan kamu menjadi orang jahat gitu. Jadi kayak dulu kamu tuh jadi korban, sekarang kamu malah mengorbankan orang, jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak kamu harus naik, kamu harus kayak meningkatkan moralitas kamu supaya kamu tidak terjerumus menjadi seperti orang-orang yang dulu mencuri dari kamu, menyakiti kamu. Pokoknya jangan sampai menjadi cerminan mereka. Kamu harus lebih dari mereka secara moral gitu. Kamu harus lebih baik, kamu harus lebih positif gitu. Di sini kan si Joni Mitchell bilang, learn to write in your own blood. Some things need confessing, others are better left unsaid. Tuh kan, ini kan learn to write in your own blood itu kayak kamu bikin karya tuh dari rasa sakit, dari hal-hal negatif yang pernah terjadi sama kamu. Misalnya gini, kamu dulu pernah menjadi korban pencurian ide gitu. Kamu tuh boleh gitu bikin karya yang intinya tuh kayak misalnya kamu nulis lagu, iya dulu gue pernah dicuri idenya, dulu pernah gue dicontek, sekarang gue lebih terkenal bla 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 gitu. Itu boleh. Tapi again, some things need confessing, others are better left unsaid. Kamu cukup ngomong kayak speak up tentang itu sekali aja, tapi udah habis itu nggak perlu dibawa-bawa lagi. Never lose sight of the miraculous. Jadi kamu tuh jangan cepet jatuh jangan cepet ngedrop, jangan cepet kayak hilang semangat karena satu hal negatif yang terjadi dalam hidup kamu gitu. Kayak misalnya gini, aku tuh habis syuting 4 film pendek, terus ide aku dicuri sama orang. Kayaknya tuh hidup aku tuh hancur banget gitu loh, kayak cuman mentang-mentang kayak channel aku yang kecil ini gitu, idenya dicuri sama influencer yang lebih besar dan dipakai sama saingan bisnisnya, kompetitor bla 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 gitu kan. Itu menurut aku sedih. Tapi aku kan habis syuting 4 film pendek gitu, hidup aku tuh nggak hancur-hancur banget gitu. Jadi kayak kamu tuh harus kayak gini, orang kan sering bilang ya, 1000 komen positif, ada satu aja yang negatif, yang diinget yang negatif. Nah kamu tuh nggak boleh kayak begitu di tahun ini.
nggak boleh, kamu tuh harus bisa melihat dalam jangka panjang dan skala besar gitu. Jadi kalau skala besar dalam arti misalnya emang ada 1.000 orang komen positif, ada satu yang komen negatif, ya kamu harus sadar gitu bahwa itu cuma satu. Yang positif tuh ada 1.000 gitu. Jadi kayak jangan sampai kayak apa ya? Jangan sampai kemakan sama yang satu komen negatif itu. Nah, ini Madonna. Ini salah satu alasan kenapa aku bilang, banyak sih alasan kenapa aku bilang kamu bakal sukses banget. Jadi pertama ada si Madonna, kedua ada si Queen of Pentacles, ketiga ada si Six of Wands, yang kartu tuh yang menandakan ketenaran gitulah, kayak terkenal gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kamu kerja kantoran gitu, terus kamu pengen cepet-cepet promosi naik jabatan gitu, ini kartunya. Terus Madonna itu kan dulu pas tahun 84 tuh kan jadi ikon banget kan. Dia juga kayak terkenalnya tuh langsung cepet banget gitu loh. Itu terjadi dengan sangat cepet gitu. Terus kayak dengan si Queen of Pentacles ini, kayak secara finansial kamu bakal stabil gitu. Jadi kamu enggak perlu melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan gitu. Jadi kan uang itu kan kalau misalnya orang mikir uang dan kekayaan, rata-rata kan orang mikir uang dan kekayaan itu hanya dalam konteks kayak, oh gue bisa beli tas branded, oh gue bisa tinggal di rumah mewah, oh ini, oh itu. Padahal pada dasarnya uang adalah power. Kalau kamu punya uang, kamu punya kekuasaan dan kamu punya kayak kuasa untuk melakukan apa yang kamu mau. Kamu mau makan di restoran murah bisa, kamu makan di restoran mahal pun bisa. Kamu mau tinggal di dekat stasiun bisa. Kalian pengen tinggal di apartemen yang jauh dari bunyi-bunyi stasiun bisa. Kamu pengen tinggal di pinggir kota yang agak jauh pelosok dan kayak jauh dari hingar-bingar bisa juga. Dan kalau misalnya kalian pikir-pikir ya, yang namanya influencer tuh kan dia dapat barang gratis kan. Dia dapat barang gratis, dikirimin barang gratis, orang kan ngeliatnya wah gitu. Padahal dia tuh punya kewajiban untuk ngomong hal positif tentang perusahaan itu. Dia harus kayak nge-review seolah-olah itu barang bagus banget, padahal bisa aja zonk gitu kan. Jadi kayak uang itu memberi kamu kuasa. Misalnya kamu beli, sedangkan kalau misalnya kamu beli pakai uang kamu sendiri, kamu bebas dong. Kamu punya hak sebagai konsumen untuk protes. Ini barang kok begini, begini, begini. Kamu punya hak untuk ngomong sama customer service, Kak, ini kenapa ya kayak begini gitu. Tolonglah begini. Terus kalau misalnya sosmed manager mereka misalnya suka ngomong agak nyinyir, Kak kok gitu sih sama konsumen yang berbayar gitu. Jadi kalian tuh punya hak. Jadi kayak apa ya? Aku ngerasa di sini kamu akan mendapatkan kestabilan finansial yang sangat-sangat cukup. Tapi kamu tuh udah sadar gitu loh bahwa uang itu bukan hanya sesuatu yang bisa dipakai untuk beli barang-barang mewah, untuk punya banyak pilihan gitu, dan kalian tuh mungkin akan agak keblinger sih. Sorry ya, aku sebagai tarot reader, aku tuh kayak mungkin kata-kata aku tuh tidak selalu menyenangkan bagi kalian gitu kan. Harusnya kan kalau misalnya kalian readingnya sukses, aku bilang, oh selamat ya kamu bakal sukses, kamu bakal tajir, kamu bakal terkenal, kayak semua yang kamu inginkan. Ini kan aku ngelihat ada Queen of Pentacles ini kan, dia tuh kayak kestabilan yang jangka panjang dan sebenarnya udah lama kamu perjuangkan kan. Aku harusnya kayak tinggal bilang, oh ya selamat begini 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 gitu. Tapi aku sebagai tarot reader yang baik dan benar, aku tuh kayak merasa punya kewajiban untuk ngasih tahu kalian, kalian tuh jangan keblinger sama kesuksesan yang akan kamu dapet tahun ini. Karena ini bakal terjadinya tuh dengan sangat cepat dan sangat drastis gitu. Kayak misalnya kamu dari dari apa ya, mungkin dari gaji 7 digit tiba-tiba jadi 9 digit. Amin sih, amin. Oke, aku doain semua followers aku yang Aquarius yang ditakdirkan untuk melihat ini akan terjadi semua sama kalian. Tapi please kalian jangan menyalahgunakan kayak kemenangan kalian ini untuk hal buruk, walaupun kamu dulu sering kayak, gue dulu sering dizolimi orang, sekarang saatnya gue balas dendam. Ya kalian tuh balas dendam yang paling indah itu balas dendam yang kayak nggak usah menganggap orang-orang itu, ngerti nggak? Kayak misalnya gini, kamu dulu pernah disakitin sama orang-orang ini. Aku tipe orangnya tuh kalau misalnya aku udah ngerasa disakitin sama satu akun itu aku unfollow, aku unsubscribe.
Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya hate watching. Orang kan banyak ya yang suka hate watching, jadi kayak dia tuh makin dia benci sama seseorang, makin dia tonton gitu kan. Nah, kalau aku tuh tipenya tuh kalau misalnya udah benci sama satu orang, udah aku blok, aku nggak mau lihat. Tapi aku happy-happy di dunia aku sendiri. Mungkin aku akan meluapkan kemarahan aku di sosmed, misalnya posting ini, posting itu tentang, sosmed ini kok sosmed manager ini kok nyinyir gitu. Tapi aku tidak akan melihat sosmed itu gitu. Misalnya ada akun X gitu ya. Akun X ini pernah ngomong sesuatu yang buat aku nyakitin gitu. Mungkin aku akan meluapkan kemarahan aku di sosmed aku, tapi aku sendiri sebenarnya udah nggak follow orang itu dan aku tidak pernah melihatnya. Aku cukup melihatnya sekali aja dan kamu tuh disarankan untuk kayak gitu. Jadi kamu tuh janganlah buang-buang waktu, energi dan kayak perasaan kamu, emosi kamu dengan melihat hal-hal yang sekiranya akan bikin kamu ngedrop. Lebih baik kamu kayak luapkan segala kemarahan kamu, segala kekesalan kamu, bahkan kalau perlu nih ya, hal favorit aku tuh kayak ngambil kertas, kamu tulis sepuas-puasnya, terus habis itu kamu buang ke toilet atau kamu bakar atau kamu, tapi kalau ngebakar di teras ya. Kalau ngebakar jangan di dalam rumah soalnya bahaya. Ngebakar tuh di teras, di balkon. Aku tuh sukanya tuh kalau ngebakar-bakar kayak gitu di balkon. Jadi aku tulis, aku ambil piring, aku bakar lah di balkon. Terus aku siapin air. Kalau misalnya apinya udah kegedean, aku siram gitu. Jadi itu itu kayak bisa mengobati kamu gitu. Jadi kayak lebih puas aja. Terus di sini juga ini yang paling penting sih. Ini kayak yang Three of Wands dalam keadaan terbalik sama Seven of Swords. Ini penting ya, ini penting. Jadi kamu itu di tahun ini, kan aku udah bilang ya, kalian bakal sukses. Kalian bakal sukses. Terus di Six of Cups ini juga, ini kesuksesan, kesuksesan atas sesuatu yang udah lama kamu inginkan. Ya, jadi ini kayak sesuatu yang udah lama kamu impikan, udah lama kamu perjuangkan, ini akan terjadi. Tapi syaratnya satu, kamu harus move in silence. Move in silence itu dalam arti kamu tuh harus bisa kerja tuh diem-diem. Kamu tuh harus bisa jadi tipe orang yang misalnya gini, kamu pengen punya kafe atau kamu pengen punya restoran gitu. Kamu please deh jangan gembar-gembor kayak gue mau buka restoran nih, gue lagi kursus masak nih, gue mau buka restoran gitu. Terus kayak ini nih gue baru beli oven industrial nih gitu, kayak jangan begitu. Jangan begitu, pokoknya kamu tuh kayak semuanya tuh harus dilakukan dengan rahasia. Pokoknya kayak secret agent gitulah, kayak misalnya gue mau punya channel YouTube gitu. Kok gue mau punya channel YouTube ASMR gitu. Gak usah gembar-gembor kayak bilang, ini nih gue akhirnya bisa beli mic nih setelah nabung 10 tahun gitu. Gak usah, kayak beli mic aja, simpen di dalam rumah, diem-diem. Nanti kalau udah waktunya rilis video pertama, baru kamu promosiin video itu. Atau bahkan ya, kamu gak usah cerita kalau kamu habis ngerilis video pertama, umpetin aja terus sampai berkembang. Kadang-kadang ya, orang yang paling ngejatuhin mental kita tuh bukan netizen, tapi orang-orang terdekat kita. Kayak misalnya temen kamu sebenarnya harusnya dia temen deket gitu, tapi bukannya dia ngedukung kamu, kayak dia malah ngejatuhin mental kamu. Ngapain sih lu? Kayak kita tuh kan umurnya udah 25, lu tuh harusnya mikirin rumah tangga, lu tuh harusnya nikah, lu harusnya kayak punya anak gitu. Padahal lu umur 25 masih pengen punya YouTube channel. Emang YouTube channel cuma buat anak SMA? Kan enggak apa-apa, udah jalanin aja. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu gitu ya bahwa kamu tuh di sekitar kamu tuh kayak bakal ada orang-orang tertentu yang seneng ngejatuhin mental kamu, yang ngapain sih lu udah di atas 25, udah mau meletek 30 masih nyari-nyari apa tuh kesempatan jadi aktris gitu. Orang mah di mana-mana mulai jadi aktris umur 18 tahun misalnya gitu. Padahal kan kita umur 18 tahun gak semuanya udah meletek. Dulu aku umur 18 tahun tuh kayak masih jerawatan, terus kayak aku tuh umur 25 aja masih kayak anak 15 tahun gitu. Jadi kayak muka aku tuh baru bener-bener kayak muka-muka dewasa pantas jadi aktris tuh baru sekarang gitu. Jadi kayak emang apa salahnya gitu orang mulai telat. Misalnya kamu pengen berhenti kerja kantoran terus mulai usaha catering, udah diem aja, nggak usah cerita-cerita ke orang gitu, nggak usah nyeritain rencana kamu, lakukan semuanya itu dengan rahasia. Tapi jangan salah, banyak orang yang bakal kepo, banyak banget yang bakal kepo sama kamu, apalagi orang-orang dari masa lalu. Kamu itu kan ada kartu masa lalu tuh kan,
yang kucing hitam yang dikelilingi sama sakura itu kan 6 hati itu kan, Six of Cups itu orang dari masa lalu kamu. Itu ada kemungkinan dia bakal nyari-nyari kamu gitu kan. Terus ini dengan Madonna, everyone is entitled to your opinion. Pleasure without permission can be the greatest pleasure of all. Jadi kesenangan tanpa minta izin ke orang bisa menjadi kesenangan yang paling menyenangkan gitu. Jadi kalau kamu kerja dalam diam, sukses dalam diam, orang tinggal ngelihat hasil kesuksesan kamu itu paling oke. You are always you are and always be your own work in progress. Kamu akan selalu berkembang terus gitu. Jadi kayak misalnya contohnya gini, aku tuh kan nggak pernah ya cerita kalau aku sering audisi ini, audisi itu. Orang taunya tuh kalau udah aku selesai syuting, hah? Dia habis syuting lagi. Hah? Dia habis syuting lagi. Gitu. Terus tahu-tahu tuh aku udah posting 4 skrip. 4 skrip yang emang sih belum dirilis, masih diedit gitu. Yang udah dirilis paling 1 atau 2. Iya, yang 2 pertama udah dirilis kayak di screening private dulu gitu kan, mau dimasukin ke festival film gitu, tapi orang tuh taunya hah udah 4 dalam 4 bulan gitu. Kamu tuh harus kayak begitu, jangan kayak nggak usah cerita-cerita gue mau bikin video kayak begini, gue mau bikin channel kayak begini, gue mau bikin kayak toko tuh konsepnya begini, cafe konsepnya begini, terus kayak gue mau bikin versi online-nya, gue mau bikin website kayak begini gitu. Nggak usah cerita, diem aja, diem. Pokoknya jangan menceritakan kayak rencana kamu, tapi memang banyak yang akan kepo, dan banyak yang akan kepo. Dan di sini kan ada kartu hedonis sama destroyer. Hedonis itu kan inspires creative energy to embrace the good things in life, celebrate the beauty in yourself. Terus kalau shadow attribute-nya pursues pleasure to the detriment of health, indulgences in the expense of others. Mereka itu tanpa kamu, misalnya tadi dari awal kan aku udah bilang kamu bakal sukses banget, tapi kamu harus hati-hati untuk tidak kayak gloating, tidak kayak menggunakan kesuksesan kamu untuk kayak pamer di depan musuh-musuh kamu dari masa lalu. Ini nih, inget gak lo waktu dulu lo pernah nyuri ide gue pas subscriber gue masih 24, sekarang gue udah menang Oscar, lu bukan siapa-siapa, lu cuma influencer 100.000 followers. Mungkin dulu 100.000 followers buat kamu tuh kayak bikin kamu, wah gila, kalau misalnya gue ngelawan dia, gue bakal dibilang pansos, kamu bakal naik lebih tinggi dari dia. Dan justru dia kalau ngungkit-ngungkit, dulu pernah ada slack sama kamu, dulu pernah ada drama sama kamu, sekarang giliran dia yang akan dituduh pansos sama orang. Biarin aja, gak usah kamu tanggepin. Kamu kayak Ratu Inggris aja, kayak oh dia inget dulu pas dia pernah salah sama gue, ya udah diem gitu. Jadi tanpa kamu kayak tanpa kamu konfrontasi, tanpa kamu menggunakan kesuksesan kamu untuk mengingatkan semua orang tentang apa kesalahan yang pernah mereka lakukan ke kamu dulu, itu aja mereka udah pengen ngehancurin semua kesuksesan kamu. Karena di sini ada hedonis, dan ada si destroyer, dan ada si Six of Wands dalam keadaan terbalik. Itu kayak mereka tuh tanpa kamu kayak gitu aja mereka udah pengen ngehancurin kamu, dan mereka udah keponya setengah mati. Mereka tuh penasaran banget apa hal berikutnya yang akan kamu lakukan. Mereka tuh mungkin punya fake account untuk nontonin kamu. Jadi hati-hati, kamu nggak usah melakukan apapun aja mereka udah marah sama kamu. Jadi kamu nggak usah memancing kemarahan mereka itu, ya. Jadi itu saran aku banget. Sebenarnya ini positif sih, ini positif banget, ini positif gila. Ini kayak Aquarius ini salah satu yang paling positif nggak tahu ya, gue belum ngebaca Pisces sih. Aku belum ngebaca Pisces. Terus di situ juga ada Edith Piaf. Jadi kamu harus jaga kesehatan. Tapi ada juga apa ya? Ada juga opportunity, kesempatan, ada juga peluang buat kamu untuk sukses dalam bidang yang terkait sama kesehatan. Dan kamu tuh aku kalau boleh saran ya, kamu kalau misalnya ngebahas segala sesuatu tentang kesehatan, kalau memang kamu bukan dokter, kalau memang kamu tidak punya keahlian dalam bidang kedokteran gitu, sebaiknya nggak usah terlalu vokal, atau jangan kayak sotoy. Walaupun kita kan nggak punya pengetahuan kedokteran gitu, nggak usah kayak berlebihan atau kayak sotoy atau kayak sok-sok ngasih
advice gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai apa ya, kamu pakai produk tertentu, terus kamu suka sama produk itu, ya mungkin kamu akan mendapatkan hal positif dari ngebahas produk itu gitu. Misalnya gini, aku aku kemarin ngambil tes DNA gitu kan. Terus aku tuh suka bikin kayak video-video ngebahas hasilnya gitu. Misalnya kalian lihat deh sama channel ASMR aku di Angfang Travel, itu aku sempat ngebahas hasil tes DNA aku yang katanya aku punya bakat musik, atau mungkin aku tuh punya kecenderungan untuk terkena narkolepsi gitu. Aku tuh suka kayak begitu-begitu gitu. Jadi kayak walaupun aku bukan dokter, walaupun aku sebenarnya nggak punya keahlian, aku ngebahas hal itu sebagai orang awam tuh masih bisa gitu. Dan kayak ada kayak peluang untuk kamu sukses di bidang itu. Aku ngelihat itu karena di sini ada Edith Piaf, dan Edith Piaf tuh kayak dia kan legend, tapi dia juga sakit-sakitan, dia kan punya penyakit autoimun. Aku juga punya penyakit autoimun gitu. Jadi kalau kamu ngebahas pengalaman kesehatan kamu, itu juga ada peluang. Tapi sekali lagi, jangan ngeduluin orang yang memang punya keahlian di bidang itu. Jadi misalnya kamu mau collab sama dokter, terus kamu ngajakin dokter ngobrol di akun kamu, itu boleh gitu. Tapi kayak jangan sampai kamu dibilang sotoy sama netizen gitu. Kayak kita harus tahu diri dan tahu tempat kita sebagai orang awam, dan biarkanlah para ahli itu kayak ngebahas apa yang perlu mereka bahas gitu. Jadi gitu. Jadi itu aja atau ada lebih-lebih lagi? Kayaknya itu aja deh. Itu aja. Jadi kayak ini sekali lagi ini sebenarnya kayak positif banget, tapi kayak memang ada risiko kalian akan menyikapi kepositifan ini dengan agak negatif karena belum bisa move on dari orang-orang yang dulu pernah nyakitin kamu, sehingga mungkin hasilnya akan justru kayak negatif lagi gitu. Jadi jangan sampai negatif lagi. Itu aja sih. Makasih udah nonton. Bye.